Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahesa Arden Wijaya. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas 4, yaitu gunakan perintah command line di terminal penyeler untuk menyelesaikan permasalahan di bawah ini. Nah, ada 11 ya. Nah, kita pertama buat folder utama dulu. Yang pertama, lab komputer. Buat folder kan Mac directory ya, berarti mkdir lab underscore komputer. Nah, kita disuruh buat 3 folder, itu kelas A, kelas B, dan arsip. Mkdir salah-salah. cd lab komputer kan sekarang kelas A, kelas B, dan arsip. Mkdir kelas A, mkdir kelas B, dan mkdir arsip. Lihat, udah muncul ya. Clear. Nah, kita masuk dulu ke kelas A. Kita disuruh buat laporan touch, laporan 1.txt, touch laporan 2.txt, dan touch laporan 3.txt. Clear. Nah, ini di kelas A ada ini ya, ada laporan 1, laporan 2, dan laporan 3. Terus kita disuruh salin semua file. Berarti kan copy, cp, karena ini teks semua bintang.txt, ini tuh maksudnya semua yang txt ya. Oops. Ini gini, ini tuh 2 titik ini tuh buat balik ya. Balik ke directory sebelumnya, kelas B. Nah, kita cd kelas B. Nah, lihat. Udah muncul kan. Lalu pindahkan laporan 3 dari folder kelas A ke folder arsip. Jadi dari cd kelas A, kita disuruh dengan laporan 3 ke folder, dari folder kelas A ke folder arsip. Pindahkan berarti move ya. Nanti kita mv laporan 3.txt ini tadi ke arsip. Nah, kita cek ke arsip ya. cd arsip ls. Nah, ada laporan 3. Terus kita disuruh nama, ganti null file di laporan 2 di folder kelas B menjadi laporan fix. Kita balik dulu ke ls letter cd komputer clear cd di folder kelas B. Kita disuruh ganti nama file laporan 2.txt menjadi laporan fix. Kita mv laporan 2.txt jadi laporan.fix.txt. Ini mv itu kalau nama laporannya sama, terus keduanya tuh dia ganti nama gitu loh, ngerti nggak? Dia laporan fix. Buatlah satu file baru di arsip dengan nama catatan.txt. Di file arsip cd ke cd arsip ls. Buat satu file dengan nama catatan.txt. Salah touch. Tapi kan ada ini ya, ada isinya. Kita touch namanya catatan.txt. Yes. Oke. Kita disuruh terus sekarang apa seperti itu pertama. Echo
laporan hasil praktikum minggu pertama. Kita diarsipkan di arsip. Txt. Salah. Jadi catatan.txt ini echo laporan hasil praktikum minggu pertama. Kita pakai komen ini nih. Komen ini tuh tulis baru, cuman lebih ke override sih gitu. Kalau di override tambah lagi satu, kita kan masih baru ya, kita gini aja catatan.txt. Lalu hapus file laporan 1 yang ada di folder kelas A. Jadi ini jadi kelas A kelas rm remove laporan 1.txt. Laporan 1 kan benar. Yes. Hilang. Here pada hapus folder kelas A. Setelah semua file di dalamnya sudah dipindahkan atau dihapus. Berarti ini langsung hapus kelas A semua atau langsung hapus satu folder ya? Kelas A, di kelas A apa sih? Oh, kelas A. Oh, itu hapus dulu, sorry. Nggak baca. Remove laporan gue ada txt ls. Nah, kelas A kosongan. Jadi kita balik lagi sebelumnya kelas A. Terus kita hapus folder kelas A. Kelas A kan directory ya, nanti remove directory kelas A. Kelas A hilang. Salin seluruh folder isi kelas B ke dalam folder arsip dengan satu perintah. Kita copy ini R2 rekursif ya, jadi kayak apa ya, pokoknya gitu deh. Saya juga susah jelasnya. Kelas B ke arsip. Arsip. Apakah disuruh override? Oke deh. CD kelas B. Mana apa di kelas B? Satu laporan 3, laporan fix clear. Lalu tampilkan daftar seluruh isi folder web komputer beserta subfolder dan data file yang di dalamnya. Nah, kita disuruh tampilkan. Ya udah sih, kalau tampilkan ya web clear, clear. Ini ke CD web komputer OS. Udah. Beserta subfolder. Oke, ini cukup. Terus kalau nggak salah kelas B emang nggak ada subfolder lagi nggak sih? CD kelas B OS. Ya udah txt. Kalau CD arsip txt juga. Ini sebagai contoh kita coba biar kelihatan apakah berhasil, kita coba di arsip ini kita tambahin directory baru dengan kadir, misalnya kursi. CD ini ls arsip. Nah, di arsip ada ini nih,
ada ursip, ada apa, os, r, ursip, ursip nggak ada. Oh ya, nah harus masuk dulu kan ke ursip. Oke, clear, cd, clear, cd, let, oops, let, komputer, cd, os. Nah, terus sisanya arset dan kelas B. Pilih salah satu file, ubah hak akses file menggunakan chmod. Jadi kalau nggak salah chmod tuh Linux tuh membaca angka perintah itu tuh 4, 2, dan 1. 4 tuh sebagai read, 2 sebagai write, dan 1 tuh sebagai execute. Jadi kalau total semua 7. Tapi misalnya pengen, saya contohin aja, contohin. Misal kita ke mana ya? Arsip ya sih, karena arsip kan cd arsip. Di arsip ada laporan fix. Oke, kita coba chmod laporan underscore fix.txt. Salah chmod. Nah misal jadi 6 nih, 6. Jadi gimana ya jelasannya, kan ada 4, ada 2, dan 1. Nah 4 itu dia tuh read, 2 itu dia 2 itu write, dan 1 itu execute. Nah execute tuh x ya, jadi read, read to r, w sama x. Dan ada 3 nih, misal yang pertama tuh user, nah yang kedua tuh kayak group gitu ya, nah yang ketiga tuh lainnya. Misal aku pengen, kalau user tuh berarti pemilik kan, aku root di sini. Ada apa sih? Oh ya, chmod. Misalnya aku pengen bisa semua user 7, terus grup sama orang lain cuma bisa baca, berarti 4, 4. Nah 7 ini aku sebagai user root, 4 tuh grup ya orang lain, dan 4 lagi tuh ya orang lain gitu, orang ketiga lainnya, others lah gitu. Nah karena 7 kan berarti tadi aku udah 4 tuh sebagai read, ditambah 3 sebagai write, dan ditambah 1 sebagai execute. Jadi kan totalnya 7. Kalau mereka 4, 4 itu kan cuma read doang, jadi mereka cuma bisa baca. Jadi aku misalnya ch744, log, sorry, hmm, laporan fix.txt. Nah kayak gitu. Nah ini kan saya masih user root ya, kita kita bikin dulu user baru, sudo add user. Soalnya apa, Ardan. Nah terus kita masuk sebagai user tersebut, sebut misalnya Ardan. Oh sih, ini Ardan. Nah kita login sebagai Ardan kan, bukan sebagai root. Terus kita os oh nggak ada, gue auto web. Nah baru ada kan kelihatan ya, pokoknya gitu. Selain warna baru kan.